Halo semuanya, welcome to Quick Learning Session with Amelia Putri Mayana. Hari ini kita akan bahas pangkat dan jabatan ASN. Kita breakdown bareng-bareng yuk, let's go! Biar nggak ketuker, kita bedain dulu. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan, sedangkan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Jadi, intinya pangkat sama dengan level dan jabatan adalah peran kita sebagai ASN. Jabatan ASN terbagi dua. Yang pertama ada jabatan manajerial, yaitu isinya pemimpin dan pengelola organisasi, yaitu ada JPT utama, Madya, Pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Yang kedua ada jabatan non-manajerial, fokus pada pelaksanaan dan keahlian. Yang pertama ada jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Singkatnya, manajerial adalah yang mengatur dan non-manajerial adalah yang mengeksekusi dengan keahliannya. Ada 3 jenis jabatan utama di ASN. Yang pertama, jabatan administrasi yang biasa kita singkat dengan JA, yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Kemudian jabatan fungsional yang biasa kita singkat dengan JF, yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Selanjutnya, jabatan pimpinan tinggi yang kita singkat dengan JPT, yaitu sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang jabatan administrasi. Yang pertama, jenjang administrasi dari yang paling tinggi ke paling rendah terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan juga jabatan pelaksana. Jabatan fungsional. Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi Madya, pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF. Kategori JF terdiri atas jenjang jabatan fungsional keahlian, yaitu dari yang paling tinggi ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Sedangkan jenjang jabatan fungsional keterampilan terdiri atas yang paling tinggi yaitu penyelia, mahir, terampil, kemudian pemula. Nah, ini adalah tugas dan fungsi dari jenjang jabatan fungsional keahlian. Kalau yang ini adalah tugas dan fungsi dari jabatan fungsional keterampilan. Selanjutnya, jabatan pimpinan tinggi. Nah, jenjang JPT itu terdiri atas yang pertama ada jabatan pimpinan tinggi utama, kemudian diikuti jabatan pimpinan tinggi madya, dan yang terakhir yaitu jabatan pimpinan tinggi pratama. Sedikit gambaran tentang JPT. Pratama fokus strategi unit kerja, Madya memastikan kebijakan berjalan efektif, dan yang utama, level kebijakan nasional dan sinergi lintas instansi. Semakin tinggi jenjang, semakin kompleks tanggung jawabnya. Gimana sih sistem pengisian jabatan? Beberapa jabatan bisa diisi lewat pengadaan PNS baru atau kita sebut dengan CPNS. Yaitu pengisian jabatan pelaksana, jabatan fungsional keahlian jenjang ahli pertama, jabatan fungsional keterampilan jenjang pemula, dan jabatan fungsional keterampilan jenjang terampil. Nah, untuk jabatan yang lebih tinggi harus lewat seleksi dari PNS yang sudah ada. Seperti pengisian jabatan administrator, jabatan pengawas, JF jenjang ahli utama, JF keahlian jenjang ahli madya, JF keahlian jenjang ahli muda, JF keterampilan jenjang penyelia, JF keterampilan jenjang mahir, dan atau JPT melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia, baik yang berasal dari internal instansi pemerintah maupun PNS yang berasal dari instansi pemerintah lain. Memahami struktur ASN adalah langkah awal menjadi birokrat yang profesional. Mari kita terus belajar, berproses, dan berkontribusi untuk negeri. Semoga materi ini memberikan kejelasan dan inspirasi. Terima kasih.